komputer. Nah, di sini sih dikatakan bahwa metode yang dapat digunakan untuk mengetahui sifat alir dari granul yaitu sudut istirahat dan laju alir ya. Jadi sebenarnya kalau mau mengetahui sifat alir granul itu metode yang digunakan tuh ini ada dua teman-teman ya. Bisa saja dikeluarkan di soal apa saja apa metode yang digunakan untuk mengetahui sifat alir granul ya ini sudut istirahat dan laju alir. Iya, sabar-sabar, Nak. Sabar, Nak. Sabar-sabar. Ya screenshot aja nggak apa-apa. Kemudian ini berdasarkan apa? Lahman ya. Teman-teman saya kira harusnya masih ingat ya tentang Lahman ya. Buku dengan Bukan nangis. juta memori ya, yang kita bawa kemana-mana juga ya. Iya. Nah, sifat alir granul dikatakan punya sifat alir yang baik jika mempunyai waktu alir ya. Waktu alir itu kurang dari 10 detik atau mempunyai laju alir 10 gram per detik. Ah, iya. Jelas teman-teman ini diingat ya. Itu. Ah, iya. Bisa pokoknya kata kuncinya dia punya waktu alir itu kurang dari 10 detik atau laju alir itu 10 gram per detik. Laju ini kan masa per waktu ya. Nah, di sini 10 gram per detik atau di soal itu bisa juga keluar kayak gini. Dia mempunyai laju air 100 gram per 10 detik. Itu sama nggak dengan 10 gram per detik? 100 apa bang? Kalau dikatakan bahwa dia bisa bergerak 100 gram dalam 10 detik, itu sama nggak dengan 10 gram dalam 1 detik? Beda kayaknya. 10 gram per detik itu berbanding lurus nggak dengan 100 gram per 10 detik? Aku tanya. Sama ya? Sama. Nah, jadi ingat aja dia waktu alirnya itu kurang dari 10. Kalau ditanyakan laju alir atau misalnya kecepatannya, itu 10 gram per detik atau 100 gram per 10 detik. Itu aja. Apa yang dimaksudkan dengan sifat alir? Sifat alir merupakan salah satu karakteristik yang penting dari granul, terutama untuk granul yang akan dicetak menjadi tablet ya. Intinya granul ini merupakan salah satu proses atau salah satu bentuk sebelum serbuk obat itu dirubah atau diformulasikan menjadi tablet. Tentunya kan dia bentuk dalam bentuk granul, granul baru nanti dikempa dengan mesin pencetak entah itu manual atau elektronik dirubah menjadi tablet. Tetapi sebelum dicetak menjadi tablet, granul yang sudah terbentuk dari bersatunya serbuk-serbuk obat ini harus diuji dulu sifat alir kan. Nah, pengujian itu ada sudut istirahat sama laju alir ya. Kemudian ini syaratnya tuh dia waktu alirnya 10 detik, kurang dari 10 detik, lajunya 10 gram per detik. Kemudian sifat alur granul yang baik mempermudah proses pencetakan tablet jelas ya. Apa saja evaluasi granul? Nah, evaluasi granul itu ada uji waktu alir, uji sudut diam, kadar lembab, sama kompresibilitas. Ini empat ini. Ini teman-teman hanya perlu ingat aja, nggak perlu hafal. Ya kalau keluar ya udah bisa dengerin uji waktu alir. Jadi kalau yang tadi dibilang untuk metode sifat alirnya itu ada sudut istirahat sama laju alir. Nah di evaluasinya itu ada uji waktu alir, ada uji sudut diam. Ya ini sebenarnya sih sinkron dengan yang di atas ya. Kadar lembab tambahan, kadar lembab sama kompresibilitas. Oke, saya stop share. Sudah di screenshot. Saya stop ya. Tuh, ini. Kayaknya ada satu informasi yang tertinggal deh di bawah. Berapa syarat kadar air kelembapan granul, kelembapan dan organoleptis? Dari hasil pengukuran kadar air granul diperoleh kadar air formula ini enggak. Sebenarnya sih syarat yang baik itu kisaran granul itu 2-5% ya. Syarat kadar airnya atau kadar lembabnya ya. 2-5%. Kalau itu dikeluarkan di soal nanti. Saya stop share. Kita tadi lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Tadi mengenai apa kakak? Apa tadi Mina? Sifat alir, Bang. Sifat alir. Ya, Apa lebih spesifik sifat alir kan tadi sudah deh, apalagi udah. kan barusan kita bahas itu sifat alir granul deh. Aku baru masuk. Oh gitu. Dia jaga bang. Oh dia lagi jaga. Oh nggak apa-apa Min ya. Nanti ini rekamannya ada, nanti aku edit aku gabung-gabung ya, mudah-mudahan nggak ini. Bang itu bang yang ngitung apa Pengencaran tetesan per menit. infus. Oh tetesan infus. Bentar ya.
Teman-teman, ini Zoom kita berakhir ketika ini otomatis ini ya. Mohon maaf apa? Zoom-nya otomatis berhenti, berarti kita udah stop istirahat dulu untuk malam ini ya nanti ya. Oke? Oke, Bang. Oke, nanti ini kan saya rekam semua nih. Nanti saya coba edit kemudian saya share ya. Sebentar teman-teman. Sebenarnya sih kalau mau hitung tetes infus itu kita harus tahu dulu faktor. Nah, bentar saya mau lihat contoh. Soalnya contohnya kan banyak nih, contoh yang bentar ya. Sebentar ya teman-teman ya, saya lihat itu contoh soal yang lebih real gitu. Contoh soal dan pembahasan. Bentar ya. Nah, bentar. Saya coba share screen ya. Nih, jelas teman-teman ini yang saya, nah, bisa terbaca? Nih, yang saya arahkan kursornya nih. Aduh, ini kenapa muncul ya di bawah nih ya? Bentar. Muncul banget. Nah, udah nih. Pasien A akan diberikan cairan NaCl 0,9% sebanyak 250 cc dalam 2 jam. Ini yang kerja di IGD kayaknya udah sering banget, udah tahu nih. Diketahui faktor tetes infusan adalah 15 tetes per menit. Jadi gini teman-teman, kalau perhitungan tetes infus itu biasanya dan harusnya di soalnya itu sudah diketahui berapa faktor tetesnya teman-teman. Jadi bisa tuh faktor tetesnya tuh 15 tetes per menit atau 20 tetes per menit. Jadi dia harus tahu dulu nih berapa faktor tetesnya. Kalau di sini sih untuk faktor tetesnya 15 tetes per menit ya. Jumlah tetesan per menit adalah, nah di sini ditanyakan jumlah tetesan per menit adalah caranya apa? Tetes per menit atau TPM. Halo teman-teman, dengar suara saya kan ya? Iya, Bang. Nah, Iya, Bang. kebutuhan cairan itu dikali faktor tetes makro. Jadi faktor tetes itu sebenarnya ada makro, ada mikro, tapi daripada bingung, langsung aja. Kebutuhan cairan dikali faktor tetes. Tadi kan kebutuhan cairan tuh 250 cc ya. Dikali berapa faktor tetesnya teman-teman? 15 ya. 15. 15. 15. Dibagi, nah di bawah ini buka kurung lama pemberian. Lama pemberian tadi selama berapa menit? 2 2 jam. jam. 2 jam. Tapi ingat, karena ini di faktor tetesan ini dia dinyatakan satuannya menit, maka lama pemberian juga harus kita konversi ke menit. 2 jam dikali berapa menit, dikonversi ke menit sama dengan berapa menit 2 jam? 120. 120 itu diperoleh dari 2 jam dikali 60 menit per jam ya, dapatnya 120 ya teman-teman. Jadi jangan bingung. Kemudian selesaikan dulu yang atas tadi 250 dikali 15 berapa? 3750 ya. 3750 dibagi 120 menit. Maka dapatnya 31,25 tetes per menit. Jadi dibulatkan ya, dibulatkan ke bawah jadinya maaf, dibulatkan ke atas walaupun ini lebih kecil dari 0,5 tapi dibulatkan ke atas jadinya 32 tetes per menit. Nah, saya coba kasih contoh ya teman-teman ya. Coba deh. Pasien ya, dextrose 5% sebanyak 100 mili dalam waktu 4 jam misalnya ya, 100 mili 4 jam. Faktor tetesnya itu 20 tetes per menit. Ya. Kemudian pertanyaannya, berapa tetes per menit
obat tersebut diberikan, maka kita hitungnya bagaimana teman-teman? Tadi kebutuhannya berapa dextrose? Dextrose 100 ppm mili sama dengan 100 ya. 100 ya tadi ya di soal ya. dikali 100 dikali berapa faktor tetesnya? 20 20 ya, 20 tetes per menit tadi ya. Dibagi, tadi lama pemberiannya berapa jam? 4 jam. 4 4. Ini lebih-lebihnya saya kali DS. Ini kan 60. soal contoh nih. Dikali berapa? 60. 60 60. ya. 4 dikali 60. Coba deh. 20, 60 ini kan sama dengan 1/3. 104 ini kan 100 bagi 4 ini kan sama dengan 25. 25 bagi 3. Teman-teman udah dapat? Ntar lu bang. Ada yang sudah dapat? Jadi kalau kayak gini, 8,3. teman-teman tuh nggak usah hitung susah. Jadi 100 dikali 20 bagi 4 kali 60. Nah, 20 per 60 itu sederhanakan saja. 20 per 60 sama dengan berapa? 20. 20 bagi 20, 1. 60 bagi 20, 3. Berarti kan 1/3 ya teman-teman ya? Ya kan? 100 bagi 4 Iya. sama dengan 25 ya? 5. 25. 25 dikali 1/3 sama dengan 25/3 kan? 25/3 berapa? 8,3. Iya. 8,3. Jadi bisa diasumsikan dia 8, atau kalau ada jawaban 8 ya pilih 8. Kalau hanya ada 6, 7, 9, 10 ya pilih 9 gitu ya. Karena nggak mungkin dia munculin 8 atau 9 gitu, jarang sih. Kalau dia memang langsung pas, kan tidak mungkin tetesan itu 8, sekian gitu, enggak ya. Tidak mungkin kan dihitung 8,5 tetes per menit gitu kan susah ya. Bagaimana hitung 0,5 tetes kan nggak mungkin kan. Jadi kalau 8, sekian tuh biasanya dibulatkan 9 atau dibulatkan jadi 8. Nanti terserah nanti di pilihan jawabannya seperti apa. Jelas ya teman-teman ya? Ya. Bisa? Bisa. Bisa. Ini sebenarnya masih ada banyak soal. Kita skip dulu aja ya. Saya mau bagi info tentang bentar ya. Soalnya kita harus ngikut juga dengan file kisi-kisi dari Kemenpan buat D3 sama S1 ya. Apoteker ya. Ini yang kalau untuk D3 sih sebenarnya D3 sama apoteker sih mirip-mirip D3 juga sih. Nah, kemarin penggolongan PKRT teman-teman udah baca belum? Filenya saya sudah bagi ya. Halo? Halo? Kayaknya udah deh bang. Nah, nanti tolong gini teman-teman, ini kan waktu kita tidak banyak lagi. Jadi kalau teman-teman pengen buka ruang diskusi tentang misalnya tentang kisi-kisi, kan kita bisa saling berbagi informasi di situ ya. Kalau misalnya di jam kerja terasa sulit ya pas sore hari di kereta gitu. Teman-teman tanya aja gitu kalau misalnya ada yang bisa bantu jawab, jawab. Kalau saya bisa bantu jawab, jawab. Kalau saya misalnya lagi di jalan juga ada yang misalnya pengen ini aktif aja gitu diskusinya. Salah benar itu nantilah gitu kan. Yang penting kita aktif diskusi biar kita bertambah tuh ininya ilmunya gitu. Kalau kita cuma ini doang belajar masing-masing nanti ilmu yang kita dapat pun nggak banyak, sayang gitu. Sebenarnya sih saya pengen ini ya bagi tentang Permenkes nomor 51 tahun 2009 nih. Itu tuh nanti di ujian itu akan ditanyakan teman-teman tentang Permenkes ini. Saya pengen highlight aja nih hal-hal apa saja sih yang ada di Permenkes ya, yang mungkin saja bisa keluar di soal nanti. Nah, bentar. Terbaca di sini di layar teman-teman muncul. Iya, kebaca. Nah, sediaan farmasi itu ini saya coba ulang lagi. Obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ya. Jadi sediaan farmasi itu ada 4 ya teman-teman ya. Obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ya. Jadi bisa saja di soal nanti di bawah ini yang bukan merupakan sediaan farmasi adalah misalnya A, obat, B, bahan obat, C, alat kesehatan, D, kosmetika. Jawabannya apa? Alat Yang bukan. kesehatan. Alat kesehatan. Jadi jangan bingung ya. Ini tentang PP 51 yang kemungkinan akan keluar. Nah, tenaga teknis kefarmasian itu
hanya terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ya. Nih, secara umum loh. Ya. Itu tenaga kefarmasian. Kalau dia nanya tentang tenaga teknis kefarmasian itu lebih spesifik lagi nih. Tenaga teknis kefarmasian mana? Ini kan tenaga teknis, ya tenaga farmasi itu apoteker dan tenaga teknis. Nah, apa sih tenaga teknis atau TTK itu? Nah, dia adalah tenaga yang membantu apoteker. Sebenarnya sih kata ini sebagai mitra apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari apa? Jadi S1 teman-teman, A5 dia farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker itu dia masuk dalam kategori TTK berdasarkan Permenkes nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Dan sampai hari ini Permenkes ini masih dipakai, bahkan di kisi-kisi soal Kemenpan untuk TTK apoteker ini keluar ya teman-teman ya. Jelas? Jelas ya. Saya lanjut ke bawah. Apotek ya jelas tempat berprakteknya apoteker. Nah, bentar. Walaupun pada kenyataannya itulah ya, apotek ada tapi yang bekerja di situ apotekernya itu. Ya itulah tanda kutip lah. Saya takut berasumsi. Nah, di sini sebentar. Yang dihalai kemarin dari Permenkes 51. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi harus memiliki apoteker penanggung jawab itu dalam produksi ya. Itu harus ada apoteker penanggung jawab. Kemudian dalam distribusi juga harus ada APJ ya. Nah, apoteker penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu bisa dibantu oleh apoteker pendamping, teman-teman. Oh ya, saya juga mau sampaikan bahwa obat wajib apotik teman-teman udah tahu batasannya seperti apa? Pengertiannya. Jadi obat wajib apotik itu merupakan obat keras ya. Obat keras yang sudah diberikan batasan tertentu yang sudah dimuat dalam DOA daftar obat wajib apotik ya. Jadi yang bisa diserahkan oleh apoteker tanpa resep dokter. Jadi obat keras yang bisa diberikan dalam jumlah tertentu yang sudah terdaftar dalam DOA yang bisa diserahkan oleh apoteker ya, itu merupakan obat wajib apotik ya teman-teman ya. Itu pengertian dari daftar obat wajib apotek itu bisa diberikan oleh obat keras yang bisa diberikan oleh apoteker dalam jumlah tertentu dan itu biasanya sudah tercantum, bukan biasanya sih, harusnya sudah tercantum dalam daftar obat wajib apotek. Nanti kalau teman-teman penasaran bisa di searching atau nanti saya bagi filenya. Terus bentar. Nah, ingat bahwa apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian, kalau apoteker itu kan dia bekerja, dia harus memiliki surat izin praktek apoteker ya. Kalau tenaga teknis kefarmasian itu dia harus memiliki apa teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? STR, STR, TTK ya. Surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian ya. teknis Itu kefarmasian. ya teman-teman harus tahu dan harusnya sih bisa jawab ya kalau ditanya seperti itu. Ini saya lanjut aja ya. Ini kayaknya udah nggak banyak. Pembinaan dan pengawasan. Bentar. Ya, itu aja sih paling dari Permenkes 51. Oke, saya lanjut lagi sebelum Zoom-nya berakhir. Tadi penyimpanan vaksin sudah ya teman-teman ya. Terus penggolongan obat tradisional sudah tahu kan? Yang jamu, obat herbal terstandar sama psikofarmaka. Fitofarmaka. Itu Ya, harus Ya, tahu sudah ya tahu. perbedaan logo-logonya ya. Terus cara verifikasi itu ada kajian administratif, farmaseutik dan juga klinis yang di pertemuan awal banget kita sudah bahas bersama, masih ingat kan ya? Halo? iya Bang. Terus yang saya jelaskan satu persatu tuh tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu nanti akan keluar semuanya. Dari mulai pemilihan, perencanaan sampai terakhir itu pengendalian ya, dokumentasi. Pemusnahan, pendistribusian gitu. Itu akan keluar semua. Jadi nanti untuk standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, filenya akan saya share ulang. Tolong teman-teman kalau bisa print nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau print ya teman-teman nanti kan
punya smartphone ya, nanti bisa di highlight sih. Jadi buka PDF-nya, kemudian klik aja highlight ya, nanti di blok dulu baru di highlight, terserah mau diwarnain apa gitu. Jadi ditandain poin-poin penting apa saja gitu ya. Kemudian pemusnahan obat, penarikan obat kan kemarin kita udah tahu ya. Jadi obat yang ditarik tuh obat-obat apa saja biasanya? Syarat penarikan obat beda ya obatnya. Obat-obat expired date. Kenapa? Ini Obat misalnya expired nih, date. misalnya soalnya kayak gini nih teman-teman. Jadi kondisi penarikan obat ini bukan di rumah sakit, tetapi penarikan obat di pasaran. Biasanya obat-obat yang ditarik dari pasaran adalah obat-obat yang apa coba? Jadi kalau misalnya kalau di rumah sakit kan obat-obat yang ditarik tuh misalnya obat ED gitu kan. Obat yang sudah ED itu ditarik, obat rusak ditarik ya. Kalau di pasaran itu biasanya obat yang setelah dilakukan uji pharmacovigilance ya, jadi ditemukan adanya ketidaksesuaian atau misalnya setelah dilakukan pengujian pharmacovigilance itu ditemukan reaksi obat tidak dikehendaki atau efek samping obat yang tidak diinginkan itu memang di luar dari keterangan pada informasi obat. Nah, itu biasanya bisa ditarik. Jadi muncul banyak informasi terkait efek samping obat baru yang kejadiannya itu masif atau banyak gitu. Itu biasanya salah satu dasar obat tersebut ditarik. Atau yang kayak kemarin tuh teman-teman ditemukan adanya dari pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan oleh Badan POM ditemukan adanya cemaran bahan kimia atau bahan beracun yang berbahaya bagi kesehatan. Itu biasanya menjadi salah satu dasar obat tersebut ditarik dari pasaran. Kayak kemarin itu kan paracetamol ya. Paracetamol kemarin kandungannya apa yang buat dia ditarik? Ada kandungan yang nggak boleh ada di situ atau yang jumlahnya berlebihan di situ? Ada yang tahu? Apa? Coba deh nanti di searching di Ethylene glycol. Ethylene glycol. Nah, jadi itu teman-teman harus apa ya? Harus familiar dengan berita itu karena itu berita yang gaungnya sudah gaung nasional, jadi bisa aja isu itu akan diangkat di soal ujian ya, jadi biar nggak kaget. Kemudian sediaan tablet, kemudian semi solid, cair kan kita udah belajar waktu itu juga ya. Ada juga di link YouTube yang saya bagikan ya teman-teman ya. Kemudian ada PMK nomor 3 tahun 2021 nih teman-teman. Bentar ya. PMK nomor 3 tahun 2021. PMK nomor 3 tahun 2021. Teman-teman, kalau pengenceran tablet masih ingat nggak? Pengenceran tablet. Masih ingat nggak? Misalnya nih ya, di sebuah apotek tidak tersedia CTM tablet. Diinginkan, yang tersedia adalah CTM serbuk. Dokter menginginkan membuat CTM, misalnya dia pengen ngambil tuh satu bungkusnya itu 1 miligram misalnya per bungkus. Gimana tuh cara dapat bobot 1 miligram per bungkus misalnya? Itu teman-teman tahu nggak buat pengencerannya gimana perhitungannya? Lupa ya? Lupa, Bang. Ya, nggak apa-apa sih. Nanti kita belajar lagi ya. Nah, ini saya mau bagi tentang Permenkes nomor 3 tahun 2021 ya, teman-teman ya. Ini teman-teman harus punya juga loh. Coba deh di screenshot, nanti dicari sendiri. Atau kalau nggak nanti saya share ya. Bentar, saya dari tadi bilang saya share. Saya aja belum simpan nih filenya. Bentar ya. Oh, udah deh. Udah tersimpan. Nah, di sini isinya itu tentang perubahan penggolongan, pembatasan, dan kategori obat, teman-teman. Ini sangat nyata terpampang dalam kisi-kisi Permenpan. Jadi, sebagian soal akan keluar dari sini. Nah, kita coba lihat ya. Nah, di sini ya, perubahan penggolongan obat. Nah, di sini ada nama generik obat, terbinafin, golongan semula obat keras. Golongan baru terbinafin itu masuknya obat bebas terbatas. Sediaannya apa? Sediaan topikal untuk kulit, kadar kurang dari 1%, kemasan tidak lebih dari tub 10 gram ya. Nah, ini ada famotidin. Ini sebenarnya tidak banyak sih teman-teman, hanya ada, oh banyak juga ya. Nah, nanti kita ini ini penggolongan obat yang pertama, ini poin pertama penggolongan obat, perubahan penggolongan obat. Yang kedua di bawah perubahan pembatasan obat.
Kemudian yang ketiga di bawah, ini ada 14 ya, perubahan pembatasan. Perubahan kategori obat. Nah, tidak banyak teman-teman ya, hanya ada 3 kelompok. Jadi harusnya teman-teman saya coba ini ya, saya coba share aja nih, biar mana tahu ada yang nyantol di pikiran teman-teman ya, walaupun udah mau jam 10. Terbinafin sebelumnya obat keras, sekarang jadi obat bebas terbatas, sediaannya topikal kadar kurang dari 1%. Famotidin ini dia satu golongan dengan obat apa? Ranitidin. Apa? Ranitidin biasanya. Ya, ranitidin, Ranitidin. simetidin, H2 blocker ya. Dia semulanya obat keras. Sekarang berdasarkan yang nomor 21 ini, Permenkes tahun 2000 nomor 3 tahun 2021 ini, dia jadinya ini obat bebas terbatas ya. Nah, golongan obat baru. Tablet kapsul kurang dari 10 mg, kemasan tidak boleh lebih dari 10 tablet. Nah, kemudian diklofenak sodium. Nah, saya mau bilang dulu teman-teman. Jadi, obat keras itu ada yang dia dalam jumlah tertentu dia jadi obat bebas terbatas. Tapi kalau dia lebih dari jumlah tertentu dia jadi obat keras. Nah, itu teman-teman jangan bingung ya. Contoh, famotidin ini kalau dia kurang dari 10 miligram kemasan dan tidak lebih dari 10 tablet dalam bentuk satu strip gitu, tidak lebih dari 10, dia masih kategori obat bebas terbatas. Tapi famotidin ini kalau dikemas dalam sediaan botol, jumlahnya misalnya satu botolnya 30 atau 50, maka dia bukan obat bebas terbatas lagi, dia jadinya obat keras. Itu juga berlaku untuk CTM, teman-teman. Teman-teman coba lihat di apotik ataupun toko obat yang menjual CTM stripan. Itu dia logonya biru loh. Tapi kalau teman-teman lihat CTM dalam botol yang isinya 100 atau 100 atau 1000 misalnya, itu dia golongannya obat keras. Jadi jangan terkecoh ya. Nah, di Permenkes ini famotidin ini kalau di sini dia golongan namanya obat keras. Golongan obat barunya obat bebas terbatas, tapi ada jumlah ya, limitnya tidak boleh lebih dari 10 tablet. Dosisnya tidak boleh lebih dari 10 mg. Nah, diklofenak sodium awalnya dia obat keras, bisa jadi obat bebas terbatas nih. Tapi itu dalam bentuk sediaan topikal, teman-teman, bukan tablet ya. Nah, contohnya apa nih? Voltaren itu isinya diklofenak sodium bukan sih? Natrium. Kalau saya salah, kalau diklofenak dietilamin, mohon maaf, diklofenak dietilamin, tapi ini sediaannya topikal ya, kadar kurang dari 1%. Nah, ini selenium, ini mungkin agak jarang untuk ini keluar di soal. Saya ambil nama zat aktif yang familiar aja, piroxicam. Dia itu kalau dalam bentuk sediaan topikal, dia jadi obat bebas terbatas ya. Jadi teman-teman lihat lagi, kalau sediaan topikal kadarnya kurang dari 0,5%. Saya lanjut ya. Ini N-acetyl yang saya kira sudah familiar sekali, nama dagangnya itu ada Flimusil. Dia obat keras tapi dia bisa jadi obat bebas terbatas kalau diberikan dalam sediaan oral kurang dari 200 mg per takaran ya. Jadi ini ada syaratnya, dia dicatatkan sebagai obat bebas terbatas kalau syaratnya ini terpenuhi. Kemudian ini bifenazol, saya lanjutkan. Dan cetirizin menarik ya, obat keras tapi bisa jadi obat bebas terbatas jika dia diberikan dalam bentuk tablet kapsul kadar kurang dari 10 mg, kemasan tidak lebih dari 10 tablet. Kemudian ini lebih kecil sama dengan ya, jadi 10 mg pun kalau jumlahnya hanya 10 dia masuk obat bebas terbatas. Sirup kadar kurang dari 5%, 5 mg per 5 ml, kemasan tidak lebih dari 60, maka dia masuk dalam obat terbatas. Bebas terbatas itu logonya warna apa, Kak Mina? Warnanya apa kalau obat bebas terbatas? Apa bang? Obat bebas terbatas, logonya warna apa, Dek? Biru ya? Biru. Nah, ini loratadin juga ya. Saya percepat aja ya. Loratadin syaratnya nih ya, tablet kapsul kadar kurang dari 10, jumlah tidak lebih dari 10, sirup kadar kurang dari 5 mg. Nanti teman-teman baca, highlight aja. Kalau susah dihafal ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting pernah membaca dan pernah mendengar ya. Ini lidokain tidak ada. Sebelumnya tuh lidokain itu obat bebas terbatas, sekarang jadi obat keras ya. Ini sediaan tidak ada syarat. Benzokain juga sebelumnya obat bebas terbatas, sekarang jadi obat keras. Nah, sekarang perubahan pembatasan obat ya. Nah, ini ada nama generiknya bromhexin, golongan obat bebas terbatas. Tapi ini ada pembatasannya itu sudah berubah ya. Teman-teman nanti bisa baca sendiri. Begitu juga ibuprofen. Ibuprofen itu obat bebas terbatas, tapi pembatasnya itu dirubah ya. Tablet kapsul kurang dari 200 mg, kemasan tidak boleh lebih dari 10. Jadi kalau misalnya ibuprofen 400 mg, dia masuk obat bebas terbatas atau obat keras? Pertanyaannya. Obat keras. Keras ya. Jadi dia bebas terbatas tuh hanya untuk pembatasan 200 mg ibuprofen, sirupnya itu 100 mg per mililiter. Ingat ini aja karena ini mungkin akan keluar ibuprofen, obat yang sangat sering digunakan.
Ketokonazol ini obat bebas terbatas ya, tapi pembatasannya berubah nih. Sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal kadar kurang dari 2%. Nah, jadi saran saya sih teman-teman tidak perlu teman-teman hafal semuanya. Teman-teman cukup highlight obat-obat yang sekiranya di dalam dunia praktek kefarmasian itu sering digunakan. Jelas ya, kayak tadi ibuprofen itu harus tahu. Terus tadi ada cetirizine, loratadine itu harus tahu ya. Ranitidin juga ini harus tahu, obat bebas. Nah, ini pembatasannya itu tablet kurang dari sama dengan 75 mg. Kemudian yang terakhir di bawah perubahan kategori obat. Nah, ini dia cuma ada 3 biji aja, jadi jangan sampai teman-teman tidak baca dan tidak ingat ini. Jadi mungkin ini peluang besar akan keluar di soal. Saat aktifnya ini vitamin E, kategori sebelumnya itu obat bebas terbatas, kategori barunya ini suplemen kesehatan. Jelas ya, vitamin E ya. Jadi mungkin Prof D3 gitu sebelumnya itu obat bebas terbatas, sekarang tuh dia masuknya dalam kategori obat suplemen kesehatan. Cetrimid, dia sebelumnya obat bebas terbatas, sekarang jadinya PKRT. PKRT itu produk kesehatan rumah tangga ya. Chlorhexidin ya, teman-teman ingat mungkin ya. Sebelumnya itu dia obat bebas, sekarang masuknya PKRT. Ini berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2021, saya nggak karang ya. Nah, ini 3 ini teman-teman harus ingat, biar perlu screenshot ya, karena kalau dia cuma ada 3 poin kayak gini, kemungkinan keluar di soal itu besar sekali. Ya, ini berdasarkan kisi-kisi. Itu saja teman-teman, saya kira teman-teman sudah cukup banyak informasi yang didapatkan malam hari ini. Bagi yang tadi mungkin ketinggalan atau yang udah terputus masuk lagi juga telat, mudah-mudahan nanti rekamannya bisa saya share ya teman-teman ya. Saya edit dulu, saya gabung, nanti saya share dan linknya akan saya bagikan ke grup. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam Makasih ya. Abang. Oke, Terima sukses kasih, buat teman-teman Bang. Makasih, sekalian. Abang. Sehat terus ya. Bang Markus. Ya, oh ya, pesan Selamat terakhir ya, nanti kalau di malam. ujian fokus dulu ke soal-soal yang mudah teman-teman selesaikan, terus yang agak susah dilewati aja, tetapi jangan sampai semuanya dilewati ya. Jadi yang teman-teman udah yakin, udah pernah dipelajari dijawab. Terus teman-teman tuh harus punya perhitungan waktu. Jadi misalnya nih ada 100 soal, waktu 90 menit. Teman-teman harus punya target. Oh, ini kalau misalnya soal tanpa hitungan saya harus selesai berapa detik. Itu harus ada perhitungan. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir soal A, B, C, D tanpa hitungan udah lebih dari 1 menit, misalnya hitungannya nih 9, ya saya coba pakai kalkulator ya izin ya, kalau pakai ini saya hanya bagi strategi aja sih teman-teman, manajemen waktu itu penting, karena kalau teman-teman punya bekal yang banyak tapi manajemen waktunya salah, sama aja dengan bohong. 90 menit, 90 menit itu dikali 60, jadi 5.400 detik, dibagi 100 soal misalnya ya. Nah, ini dapatnya 54 detik per soal. Itu kalau soalnya tanpa hitungan ya. Jadi kalau ada soal-soal yang teman-teman bisa kerjakan 5 detik, 10 detik, cepat banget gitu, ya udah spare waktu sisanya itu teman-teman siapkan untuk soal hitungan. Biasanya dari 100 soal itu soal hitungan itu tidak lebih dari 20 nomor soal. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai berpikir kayak di bawah ini merupakan kategori sediaan farmasi. Teman-teman mikir lama sampai 3 menit, 2 menit itu nggak usah ya, buang waktu seperti itu. Lanjutin aja dulu. Nanti kalau udah selesai baru balik lagi. Tapi jangan semuanya dilangkai gitu ya. Semua soal harus dijawab. Karena kalau teman-teman salah pun nggak dipotong. Mana tahu teman-teman yang jawab mungkin tebak-tebak berhadiah dan memang benar ya, itu akan menambah poin teman-teman. Itu aja sih ya. Terima kasih. Selamat buat Ya, teman-teman yang ujian makasih. besok, lusa, atau di hari Terima Minggu nanti. kasih ya, Mudah-mudahan besok kita Bang. masih Terima kasih, Bang. Bang. Oke, terima kasih. Yo, selamat malam. Saya izin matiin ya. Malam. Ya.